Rencana Trump untuk Ukraina menghadirkan tagihan $3 triliun bagi sekutu Eropa. Donald Trump mulai memberi arahan kepada pemimpin Uni Eropa mengenai langkah-langkah yang perlu diambil jika mereka ingin mencapai perdamaian di Ukraina. Permintaan-permintaan ini diperkirakan akan menguji batas kesepakatan di dalam blok tersebut. Trump berbicara dengan Vladimir Putin pada hari Rabu, memulai proses pembicaraan damai. Sementara Menteri Pertahanannya menjelaskan kepada sekutu-sekutu Eropa bahwa mereka harus menanggung sebagian besar beban untuk mencapai kesepakatan. Perkiraan menunjukkan bahwa melindungi Ukraina dan memperluas angkatan bersenjata mereka dapat menghabiskan biaya tambahan sebesar $3,1 triliun bagi kekuatan-kekuatan besar di Eropa selama 10 tahun ke depan. Komitmen semacam itu akan mengungkapkan retakan yang selama ini diabaikan oleh Uni Eropa. Namun, dengan adanya ancaman dari negara otoriter yang kaya akan sumber daya energi di perbatasan timur mereka, serta kesadaran yang semakin meningkat bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Gedung Putih, biaya untuk tidak bertindak bisa jauh lebih tinggi. Beberapa pemimpin dan banyak pejabat keamanan memperingatkan bahwa jika Eropa gagal menunjukkan deteren yang meyakinkan, Putin akan semakin meningkatkan upayanya untuk melemahkan dan bahkan memecah belah Uni Eropa dan aliansi NATO. Para pejabat Eropa terkejut dengan panggilan Trump kepada Putin, sebuah langkah diplomatik besar yang tidak diberitahukan kepada sekutu-sekutu kunci. Seorang pendukung Ukraina di Eropa menyebutnya sebagai pengkhianatan, mengatakan bahwa AS menyerah pada tuntutan utama Putin bahkan sebelum pembicaraan dimulai. Perkembangan dramatis ini mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Eropa, dan saat ini mereka sebagian besar tidak siap. Rusia memiliki keunggulan signifikan dalam hal tenaga kerja dibandingkan Eropa, dan ekonomi perang mereka dapat memproduksi amunisi dan peralatan militer dengan kecepatan yang melebihi kebutuhan angkatan bersenjata di garis depan Ukraina, menurut seorang pejabat senior Eropa. Sementara itu, anggota Uni Eropa terlibat dalam perdebatan mengenai apakah mereka harus membatasi pengadaan kepada pemasok Eropa, yang tidak akan siap untuk mengirimkan beberapa senjata yang mereka butuhkan selama bertahun-tahun, daripada bekerja sama dengan Inggris atau membeli dari Amerika. Beberapa pihak juga menunjukkan bahwa blok tersebut seharusnya lebih berinvestasi dalam infrastruktur daripada artileri. Ketika para pemimpin blok berkumpul di Brussel awal bulan ini untuk membahas pendekatan mereka terhadap pemerintahan baru AS, mereka datang dengan niat baik dan banyak ide, tetapi tidak ada keputusan yang diambil, menurut seorang sumber yang diberi pengarahan tentang pertemuan tersebut. Rusia dan Putin tidak hanya mengancam Ukraina tetapi juga kita semua, kata Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, kepada wartawan di sela-sela pertemuan. Sementara itu, saat Trump dan Putin berbicara, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menjelaskan pandangan AS dalam sebuah pertemuan dengan rekan-rekan NATO di Brussel. Hegseth menyatakan bahwa tidak realistis untuk berpikir bahwa Ukraina akan bergabung dengan aliansi Barat atau merebut kembali semua wilayah yang hilang sejak 2014, dan AS tidak akan mengirimkan pasukan untuk kekuatan pemelihara perdamaian. Hegseth menambahkan bahwa ia yakin NATO akan berkembang, asalkan anggota Eropanya mengambil peran mereka. Ini tidak akan terjadi begitu saja, katanya. Ini akan membutuhkan sekutu Eropa kita untuk terjun ke arena dan mengambil kepemilikan atas keamanan konvensional di benua ini. Namun, para pemimpin Eropa khawatir bahwa tidak ada satupun anggota tim Trump yang memiliki pengalaman nyata dalam bernegosiasi dengan Rusia. Sebagian besar tim Putin memiliki pengalaman puluhan tahun dalam berurusan dengan AS dan Ukraina, serta belajar dari layanan rahasia Rusia. Untuk memperburuk keadaan bagi Eropa, sebagian besar komunikasi sehari-hari mereka dengan pemerintahan AS telah terputus sejak Trump menjabat kembali bulan lalu, meninggalkan mereka bergantung pada panggilan telepon formal, pertemuan yang terjadwal, dan pernyataan publik. Pejabat senior mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pembantu terdekat Trump minggu ini, dengan Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan utusan Ukraina dan Rusia Keith Kellogg juga melakukan perjalanan ke Eropa untuk menghadiri konferensi keamanan Munich. Analisis biaya mendukung Ukraina melalui negosiasi yang diharapkan membangun kembali negara yang dilanda perang, dan mobilisasi Eropa untuk menciptakan deteren militer yang kredibel terhadap agresi Rusia lebih lanjut menunjukkan bahwa membangun kembali militer Ukraina diperkirakan akan menelan biaya sekitar $175 miliar selama 10 tahun, tergantung pada kondisi angkatan bersenjata saat kesepakatan dicapai dan seberapa banyak wilayah yang perlu mereka pertahankan. Sementara itu, kekuatan pemelihara perdamaian yang terdiri dari 40.000 personel diperkirakan akan menelan biaya sekitar $30 miliar dalam jangka waktu yang sama, meskipun Presiden Zelensky menyatakan bahwa lebih banyak pasukan akan diperlukan. Sebagian besar dana akan digunakan untuk memperkuat angkatan bersenjata negara-negara anggota Uni Eropa dan mendorong anggaran pertahanan agregat menuju sekitar 3,5% dari PDB, sesuai dengan diskusi terbaru di markas NATO di Brussel. Jika dibiayai dengan utang, ini akan menambah kebutuhan pinjaman tambahan sebesar $2,7 triliun bagi 5 negara anggota NATO terbesar Eropa selama dekade berikutnya. Dengan tantangan yang semakin mendesak, Eropa harus bersiap untuk menghadapi realitas baru dalam geopolitik dan keamanan, di mana keputusan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan stabilitas di kawasan tersebut.